semuanya, saya Farah Salzabila, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 jurusan Gizi dengan NIM P1337431119013. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan jurnal tentang pemeriksaan air yang berjudul Bacteriological Test of Water from Duke Well that does not fulfill requirement in the working area Putri Ayu Health Center Subtenalai Pura of Jambi. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini dan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Air bersih merupakan sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit. Sumber air yang lazim digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah air tanah dangkal. Air ini mudah sekali terkontaminasi air kotor yang berasal dari kegiatan mandi, cuci, kakus, atau MCK. Oleh karena itu, air tanah ini belum tentu memenuhi syarat kualitas air bersih baik dari segi fisik, kimia maupun bakteriologisnya. Dalam parameter bakteriologi digunakan bakteri indikator polusi atau bakteri indikator sanitasi, yaitu coliform fecal. Misalnya Escherichia coli dan coliform non-fecal. Misalnya Enterobacter aerogenes. Air yang tercemar oleh kotoran manusia maupun hewan biasanya mengandung mikroorganisme patogen seperti Escherichia coli, sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan minum, mencuci makanan, atau memasak, karena dapat menimbulkan penyakit terutama gangguan saluran pencernaan seperti diare dan gastroenteritis. Salah satu faktor yang berkaitan erat dengan kejadian diare adalah penyediaan air bersih yang tidak memenuhi syarat. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu ada tes pendugaan atau presumptive test. Tes pendugaan dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut, yaitu siapkan 5 seri tabung uji yang masing-masing terdiri atas 3 kelompok. Total tabung per seri adalah 15 tabung. Di dalam satu rak tabung uji, setiap tabung diberi label dengan nama sumber air dan volume sampel yang diinokulasikan. Homogenkan sampel air dengan dikocok kuat. Sterilkan mulut botol dengan melewatkan mulut botol pada nyala api pembakar bunsen, kemudian pindahkan 10 ml aliquor, kemudian pindahkan 10 ml aliquor sampel air ke dalam 5 tabung yang berlabel lactose broth double strength atau LBDS. 10 ml dengan pipet 10 ml. Pindahkan 1 ml aliquor sampel air ke dalam 5 tabung yang berlabel lactose broth single strength. 1 ml dengan menggunakan pipet 1 ml. Pindahkan 0,1 ml aliquor sampel air ke dalam 5 tabung yang berlabel lactose broth single strength 0,1 ml dengan menggunakan pipet 0,1 ml. Kemudian inkubasikan seluruh tabung selama 12 hingga 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Uji ini dilakukan sebanyak 2 kali atau duplo. Yang kedua ada tes penegasan. Tes penegasan atau confirm test. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut, yaitu pindahkan 1 sengkelit dari tiap tabung yang membentuk gas dan media lactose broth ke dalam tabung yang berisi 10 ml Brilliant Green Lactose Bill Broth. Masukkan semua tabung ke dalam lemari pengeram atau inkubator pada suhu 36 sampai kurang lebih 1 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Adanya gas tabung BGLB
memperkuat adanya bakteri coliform. Selain itu, tandai 3 cawan lempeng agar eosin methyl blue atau EMB dengan nama sumber sampel air dengan menggunakan biakan lactose broth hasil uji duga positif berumur 24 jam. Goreslah permukaan satu lempeng agar EMB, kemudian inkubasi biarkan lempeng dengan posisi terbalik selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Uji ini dilakukan sebanyak 2 kali atau duplo. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ada tes kesempurnaan atau complete test. Tes kesempurnaan dilakukan untuk memeriksa koloni coliform yang tampak pada media BGLB dan lempeng agar MIB pada uji penegasan. Tes kesempurnaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut, yaitu tandai setiap tabung dengan nama sumber sampel, kemudian inokulasikan isolat koloni E. coli yang berasal dari lempeng agar IMB dari masing-masing sampel air yang diuji pada satu media lactose broth dan satu nutrigen agar miring. Nutrigen agar miring diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 18-24 jam. Hasil dan pembahasan dari ringkasan jurnal di atas, yaitu penelitian ini menggunakan sampel air sumur gali sebanyak 25 sampel dari 4 kelurahan yang terdiri dari 13 sampel dari Kelurahan Lego, 3 sampel dari Kelurahan Murni, 5 sampel dari Kelurahan Solok Sipin, dan 4 sampel dari Kelurahan Sungai Putri. Sampel air tersebut kemudian diuji secara bakteriologis dengan menggunakan metode most probable number atau MPN. Nilai MPN coliform masing-masing sampel sumur gali yang diperoleh dari uji penduga atau presumptive test dihitung berdasarkan hasil eksperimen laboratorium dan selanjutnya dikonversikan ke dalam bentuk angka dengan menggunakan tabel most probable number atau NPN. Pada tabel 4.6 menggunakan sampel air sumur gali yang memiliki nilai MPN coliform lebih dari 2400 per 100 mili sebanyak 13 sampel air atau 52%. Uji penduga dari hasil tes MPN sangat diperlukan karena hasil yang positif dihasilkan oleh mikroorganisme coliform yang menunjukkan adanya indikator terhadap polusi fekal. Banyaknya jumlah bakteri coliform yang terdapat pada masing-masing sampel air sumur gali dipengaruhi oleh kondisi fisik sumur gali pada lingkungan di sekitar sumur. Gambaran mikroskopis bakteri coliform pada sampel air sumur. Untuk mengetahui gambaran bakteri coliform pada masing-masing sampel air dilakukan uji penegasan atau confirm test dan uji kesempurnaan atau complete test. Pada uji penegasan, bakteri ditanamkan pada media Brilliant Green Lactose Built Broth atau BGLB di suhu 37 derajat Celcius dan 44 derajat Celcius untuk melihat pertumbuhan bakteri coliform dan non-coliform serta media eosin methyl blue agar ember. Untuk melihat pertumbuhan bakteri E. coli, hampir seluruh sampel air menunjukkan hasil positif pada media BGLB. Setelah diinkubasi 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan 44 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa air sumur tersebut tidak hanya terkontaminasi oleh bakteri coliform, namun juga terkontaminasi oleh bakteri non-coliform. Pada uji kesempurnaan atau complete test, bakteri ditanamkan pada media nutrien agar miring dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan perwarnaan gram untuk melihat gambaran bakteri coliform secara mikroskopis. Gambaran coliform secara mikroskopis. Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa terdapat 19 sampel air atau 76% dengan gambaran mikroskopis bakteri gram negatif berwarna merah dan berbentuk batang pendek. Sedangkan 6 sampel air lainnya
atau 24% merupakan bakteri gram positif dengan gambaran mikroskopis berbentuk kokus. Selanjutnya pembahasan. Dari penelitian yang telah dilakukan pada 25 sampel didapatkan gambaran bakteri gram negatif batang pendek atau E. coli sebanyak 19 sampel atau 76% dan bakteri gram positif berbentuk kokus atau non coli sebanyak 6 sampel atau 24%. Gambaran bakteri tersebut didapatkan dari hasil uji kesempurnaan atau complete test, yaitu dengan melakukan pewarnaan gram pada masing-masing sampel. Hasil penelitian tersebut bersesuaian dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sarah R.E. DKK pada tahun 2013 di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, menunjukkan hasil yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu terdapat 91,66% sampel tercemar oleh Escherichia coli dan sisanya tercemar oleh bakteri non-E. coli seperti Enterobacter sp, Klebsiella sp, dan Salmonella sp. Kesimpulan yang dapat diambil dari ringkasan jurnal di atas yaitu dari hasil penelitian terdapat 21 sampel air sumur Gari atau 84% memiliki nilai MPN coliform melebihi kadar maksimum yang diperoleh memiliki nilai MPN coliform melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan sebagai sumur air bersih yaitu 50 MPN per 100 ml air. Gambaran mikroskopis bakteri coliform terdapat 19 sampel air atau 76% dengan gambaran mikroskopis bakteri gram negatif yaitu bakteri E. coli yang berwarna merah dan berbentuk batang pendek, dan 6 sampel air lainnya atau 24% merupakan bakteri gram positif dengan gambaran mikroskopis berwarna ungu dan berbentuk kokus. Kualitas air sumur terdapat 13 air sumur atau 52% dengan kategori sangat amat jelek atau kelas E yang mengandung coliform lebih dari 2400 per 100 ml air. 6 sampel air sumur atau 25% dengan kategori amat jelek atau kelas D yang mengandung coliform 1001 hingga kurang lebih 2400 per 100 ml air. 2 sampel air sumur atau 8% dengan kategori jelek atau kelas C yang mengandung coliform 101 hingga kurang lebih 1000 per 100 ml air, dan 4 sampel air sumur 16% dengan kategori baik atau kelas A yang mengandung coliform kurang dari 50 per 100 ml air. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata atau yang lainnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.